Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jumiati dari Prodi PAUD semester 2 di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Pada video ini saya akan menyampaikan laporan tugas-tugas mata kuliah Pancasila yang telah saya kerjakan selama 1 semester. Laporan ini merupakan bentuk tanggung jawab akademi sekaligus upaya saya dalam memahami lebih dalam nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila tidak hanya penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi juga sangat relevan dalam membentuk karakter anak sejak usia dini sesuai dengan bidang studi yang saya tekuni. Mari kita simak bersama-sama, semoga video ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan pembelajaran bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jumiati, NIM saya 2024-02-007. Saya dari kelompok 7 ingin menyampaikan penegak hukum buka Rapim 2025. Kapolda Banten meminta anggota tingkatan pelayanan. Rapim ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja kepolisian di Banten selama tahun 2024 dan merumuskan strategi untuk 2025. Membahas program-program prioritas Kapolri dan program-program Presiden. Kapolda Banten, menurut Irjen Sayudi Aryo Seto, ingin memantum 21 tahun berdirinya Polda Banten sebagai upaya personel memberikan pengabdian ke masyarakat. Ia juga menekankan soal layanan terbaik sebagaimana dituangkan dalam Commander Wish atau kebijakan pimpinan. Program dalam kebijakan itu diantaranya Warung Babinkam, Dignas atau Warban, pergelaran cepat anggota kepolisian Polda Banten atau Pecak dan Polisi Peduli Pengangguran atau Poliran. Hal itu disampaikan melalui Wakapolda Banten Brigjen Hengki Put Polda Banten ke-21 jatuh pada Minggu 12 Januari 2025 kemarin. Polda kemudian melakukan upacara pada hari Senin, tanggal 13 Januari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumiati, NIM 2024-02-007 dari Prodi PAUD semester 2, ingin membuat video contoh ideologi Pancasila sebagai doktrin dan pragmatis. Yang pertama, Pancasila sebagai doktrin, artinya Pancasila dipahami sebagai ajaran dasar atau pedoman ideologis yang bersifat tetap dan tidak berubah, menjadi fondasi dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, Pancasila digunakan sebagai ideologi negara yang wajib diajarkan di sekolah dan menjadi dasar penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Pancasila sebagai pragmatis, artinya Pancasila digunakan untuk praktis sehari-hari atau penerapan nilai-nilainya secara nyata dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Contohnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu guru harus mengajarkan bahwa Tuhan itu ada dan kita berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Mungkin itu saja pengertian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumiati, NIM 2024-02-007,
Izin mengomentari tentang perpajakan. Komentar tentang kasus perpajakan bisa berbeda tergantung kasus yang dimaksud, tetapi secara umum berikut adalah komentar kritis dan analitis terhadap berbagai kasus perpajakan yang sering terjadi, khususnya di Indonesia. Yaitu yang pertama, kasus penghindaran dan penggelapan pajak. Contohnya, perusahaan besar atau individu kaya menyembunyikan penghasilan atau penggunaan celah hukum untuk membayar pajak serendah mungkin. Yang kedua, kasus pegawai pajak korupsi, misalnya Rafael Alun atau Gayus Tambunan. Yang ketiga, kepatuhan pajak yang rendah. Contohnya, banyak UMKM atau individu tidak melaporkan pajak secara benar, sering karena ketidaktahuan atau beban administrasi yang tinggi. Mungkin itu saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juniati, NIM 2024020007. Izin menjawab pertanyaan yang pertama, apa saja yang diperjuangkan demo buruh kemarin? Aksi demo buruh kemarin yang bertepatan dengan Hari Buruh Internasional pada tanggal 1 Mei 2025. Adapun berbagai tuntutan. Yang pertama, penghapusan outsourcing. Buruh mendesak pemerintah untuk menghapus sistem kerja alih daya. Yang kedua, upah layak. Tuntutan untuk upah yang layak dan adil bagi pekerja. Yang ketiga, pembentukan Satgas PHK. Mendesak pembentukan satuan tugas untuk mencegah pemutusan hubungan kerja atau PHK massal. Yang keempat, revisi UU Ketenagakerjaan menuntut revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan agar lebih melindungi hak-hak buruh. Yang kelima, pengesahan RUU PPRT mendorong pemerintah untuk Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Yang keenam, pengesahan RUU Perampasan Aset, mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi. Yang ketujuh, pendidikan gratis. Beberapa elemen buruh menyuarakan tuntutan akan pendidikan gratis sebagai solusi strategis untuk meringankan beban ekonomi pekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumiati, NIM 2024020007. Izin menjawab pertanyaan tentang kritik program kurikulum Merdeka dari Menteri Pendidikan, yaitu Profesor Dr. Abdul Mukti M.Ed. Menurut Profesor Abdul Mukti, kurikulum Merdeka memang membawa semangat yang positif, yaitu memberikan kebebasan belajar, mengembangkan karakter, serta menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Namun, beliau juga menyampaikan beberapa kritik penting. Pertama, kurangnya kesiapan guru dan sekolah menjadi tantangan utama. Banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan memadai tentang kurikulum Merdeka, sehingga implementasinya masih belum optimal. Hal ini bisa menimbulkan kesenjangan kualitas antar sekolah, terutama antara sekolah di kota dan di daerah terpencil. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان.